Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Justin Chandra, masih dalam channel YouTube kita Justin Real 23. Oke, kali ini agak sedikit berbeda ya. Aku akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan di via WhatsApp, Instagram, dan juga melalui via Facebook. Nah, di situ juga pertanyaan-pertanyaan kalian semua nanti saya akan sertakan di video-video yang saya akan jawab tersebut. Oke. Oke, kembali lagi bersama saya Justin Chandra. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Sebagai berikut pertanyaannya. Kak Justin, definisi bahagia menurut Kak Justin itu apa sih Kak? Ya, menurut aku definisi bahagia itu yaitu adalah tidak merepotkan orang lain, tidak tergantung dengan orang lain, menikmati memang betul-betul hasil dari kita sendiri, yang jelas melakukan hal yang positif bukan hal-hal yang negatif. Ya, menurut aku sih seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang Justin, penari cowok bicu itu kan ganteng-ganteng. Coba urutkan dari satu sampai akhir. Oke, kalau untuk mengurutkan satu persatu dari penari-penari yang saya miliki, terutama penari cowok ya, tidak mungkin saya memilih satu persatu. Oh ini lebih ganteng, oh ini lebih cakep, oh ini lebih manis, tidak mungkin ya. Setidaknya saya memilih mereka itu adalah yang terbaik menurut saya. Dan yang jelas kategori-kategori yang ada di penari cowok bicu itu adalah memang pilihan saya semua gitu ya. Terutama muda sudah pasti, ganteng sudah pasti gitu ya. Kalau untuk mengurutkan satu persatu dari A sampai Z, saya tidak mungkin melakukan hal itu karena menurut aku semuanya bagus-bagus, semuanya baik-baik, dan semuanya ganteng-ganteng. Itu menurut aku sebagai anggota dari grup Bicu Hindi Bollywood Dancer. Oke, program Bicu Hindi itu seperti apa sih Kak? Sebenarnya program Bicu Hindi itu sangat simpel sekali ya, benar-benar simpel gitu ya. Bicu Hindi itu kental yang namanya tarian klasik ya, benar-benar pure India banget. Itu Bicu Hindi Bollywood Dancer ya. Lagi pula penari-penari kita sedikit banyaknya menguasai tarian-tarian itu gitu. Kita mempunyai Tata Isika, kita mempunyai Ridita Anupali, kita mempunyai Ratna Anjani gitu ya, yang sedikit menguasai tarian-tarian India klasik itu gitu ya. Walaupun memang tidak begitu sempurna ya, tapi setidaknya mereka bisa, dan alhamdulillah selalu menampilkan yang terbaik gitu ya. Karena kenapa? Kesempurnaan itu ya, mungkin banyak yang lebih bagus dari kita, tapi setidaknya setiap penampilan alhamdulillah selalu memberikan yang terbaik gitu ya. Dan juga tari India Bicu Hindi Bollywood Dancer ini kental juga yang namanya komedian gitu ya. Karena kenapa? Komedian itu sangat penting sekali di sebuah tari India. Karena itu adalah salah satu yang disukai oleh para penonton semuanya ya. Tanpa komedian tari India hambar sayang ya. Pokoknya itu juga sangat perlu di sebuah tari India. Dan juga yang terakhir adalah MC-nya gitu ya. MC itu sebenarnya sangat berpengaruh di sebuah tari India. Karena kenapa? MC itu adalah mengajak semua penonton atau membius semua penonton untuk ayo nonton nih gitu ya tari India kita gitu ya. Yang selalu mengingatkan bahwa nanti ada ini, ada program ini, ada program itu, sehingga penonton-penonton semuanya tetap stay di tari India kita. Seperti itu sayang. Oke,
Sebutkan penari yang kakak sukai dari penari lanang, penari betino, dan penari besnyo. Oke, untuk penari cowok terlebih dahulu ya. Banyak sih yang bagus memang, banyak sih yang lincah. Tapi saya nggak tahu kenapa saya suka dengan Kiki gitu ya. Kiki dari grup Pirzara gitu ya. Menurut aku itu anak luar biasa banget gitu ya. Dia cocok untuk bersanding dengan penari-penari yang sekelas dance-nya Agnesmo mungkin ya. Karena menurut aku lincah banget, bagus, dan ketukannya sesuai banget ya. Banyak yang lebih bagus tapi aku sukanya dia. Kalau terus diasah, dipelajari terus, itu bakalan jadi. Ini sudah jadi kayaknya. Keren pokoknya buat Kiki Pirzara ya. Untuk penari ceweknya mungkin ya termasuk penari senior juga. Saya juga ngefans banget juga sama dia. Mbak Ulan ya, Ulan, istrinya dari Bang Ardan. Nah, itu saya suka juga kalau lihat dia nari. Untuk yang bestnya, mungkin di saat waktu itu saya suka banget yang namanya Kak Peri Aisyuh ya, ngefans dari dulu sampai sekarang. Tapi saat ini beliau vakum ya, mungkin sudah berkeluarga juga. Tapi untuk saat ini untuk bestnya saya pilih anak saya sendiri gitu ya, Tata Isika atau Dolly. Menurut aku dia bagus, dia mempunyai mimik muka di saat menari sesuai dengan lagunya gitu ya. Ya itu menurut aku, tapi terserah untuk menurut kalian seperti apa, karena pilihan kita berbeda-beda sayang ya. Oke. Oke, kembali pertanyaan berikut. Justin lebih suka main belakang atau main depan? Waduh, pertanyaannya ya. Aneh banget. Ini maksudnya main apa sih? Main petak umpet atau main apa gitu ya? Kok ada belakang depan? Oke, saya akan jawab ya. Lebih suka main belakang atau main depan? Tergantung saya ya, tergantung uangnya berapa ya, tergantung orangnya seperti apa ya, seperti itu ya, tergantung dengan budget intinya ya. Kalau yang betul-betul menggiurkan, why not, kenapa tidak? Oke. Oke, Kak Justin ini tipe yang setia nggak sih dalam hal-hal percintaan gitu ya? Gimana sayang ya, tergantung sayang ya. Tapi jujuran banget, aku ini adalah tipe yang suka bosen gitu ya. Bosennya itu kalau sering ribut, ya, sering berantem gitu ya. Di situ yang membuat aku selalu tidak nyaman dengan hubungan gitu ya. Tapi kalau misalkan adem ayam, ya benar-benar apa adanya, benar-benar mencintai gitu ya, ya mungkin setia gitu ya. Tapi kalau dibilang setia atau tidak, 50-50 ya guys ya, seperti itu. Tergantung kalian bagaimana caranya memperlakukan aku. Kalau kalian benar-benar cinta, benar-benar sayang, ya aku pun juga sama gitu ya, melakukan hal yang sama apa yang kalian lakukan kepada aku, seperti itu. Coba cerita ke zaman kecil dulu sampai sekarang. Wow, mana ada cerita kepanjang sayangnya. Istilahnya lagu itu berapa album ya. Oke, cerita ke mungkin waktu kecil itu mungkin Saro ya, kategori menderita lah gitu. Dari SD itu berjalan kaki saat sekolah, SMP juga jalan kaki sekolah. Bayang ke dari
satu ulu atau dua ulu laut ya rumah aku kemarin, menuju sekolahan SMP 44 itu jalan kaki ya, jalan kaki sayang. Dan itu tidak pernah yang namanya naik angkot, naik beca gitu. Kalau angkot sih nggak ada ya menuju, karena jalan Panca itu tidak ada angkot ya. Semua orang itu biasanya diantar oleh orang tuanya naik motor, tapi kita udah katik motor waktu itu. Terus naik beca, tapi kita juga katik duit. Nah, duit jajan deh kadangan ado, kadangan tidak untuk jajan gitu ya. Ya pokoknya nak diceritakan tuh susah lah gitu ya. Terus alhamdulillah lulus tamat SMP, terus nyambunglah SMA nya Bina Jaya sayangnya di Mataram Sano. Dan itu agak jauh sayangnya kalau mau jalan kaki gitu ya. Jadi duit jajan aku itu ya aku buat untuk ongkos ke sana, ke sekolahan sana gitu ya. Kadang tak kate duit juga jalan kaki gitu ya. Aku kan sekolahnya sekolah siang waktu itu, jadi jam 11 itu lah sudah pergi ke sekolah. Jadi sampai ke sekolahan itu terkadang jam 12 lewat gitu ya. Karena aku jalan kaki, bayang ke sayangnya dari Dua Ulu jalan kaki sampai ke Mataram sana ya, menderita sekali gitu ya. Tapi alhamdulillah tekad kuat aku untuk belajar, alhamdulillah tetap lulus ya. Terus mungkin kalian pernah nggak sih merasakan makan nasi itu sama garam, sama minyak bekas goreng itu gitu ya. Terus makan sama kecap, sama kerupuk gitu ya. Itu semuanya sudah dilalui semua guys ya. Ya mungkin tidak seberuntung kalian kecil waktu itu. Mungkin kalian kecil waktu itu hidup-hidup mewah, mungkin sudah makan-makan enak gitu ya. Sudah ada iPhone ya waktu itu, mungkin saat ini ya, tapi waktu itu tidak ada sayang ya. Aku punya HP aja itu juga di saat kelas 3 SMA. Dari dulu tidak punya HP sama sekali. Baru kelas 3 SMA ada HP, dan HP itu HP Samsung, ingat banget aku HP Samsung C100 waktu itu. Dan itu sangat bahagia banget, kayak dapat ke duit sekarung dapat HP itu ya. Singkat cerita, belum dapat ijazah waktu itu, aku sempat kerja di rumah sakit Dr. Aka Gani waktu itu. Dan itu kerjanya kayak pembantu dari suster itu. Aku bekerja di ruangan fisioterapi waktu itu, tukang ambil alat ini, tukang ambil alat itu, disuruh-suruh lah pokoknya. Kadang juga ngepel juga, walaupun ada cleaning service-nya gitu ya, tapi kita ngepel juga gitu, bersih-bersih lah gitu, pokoknya bantu-bantu lah gitu ya. Dan itu kalian tahu nggak guys berapa gajinya? 600.000 rupiah di situ galau-galaunya. Sama, aku pergi pegawai ke sana jam 5 subuh, sudah azan itu aku sudah pergi kerja, karena di sana harus apel jam 6.30 itu harus sudah ada di rumah sakit. Kalau tidak kena skor gitu. Bayangke kena skornya bukan main-main. Kadang hormat bendera, terkadang yang untuk jepit kuku itu, gunting kuku itu dibuat untuk motong rumput gitu ya, hukuman kita gitu. Dari pukul 8 pagi sampai pukul 11 siang hukumannya waktu itu ya, seperti itu. Jadi memang betul-betul harus pagi-pagi banget gitu kerjanya, dan itu pulangnya jam 3 sore. Terkadang aku nginep di sana gitu ya, tidak balik, seminggu sekali baru balik. Kalau aku setiap hari balik, campur juga aku jalan kaki pagi-pagi butuh.
karena kendaraan juga waktu itu belum ada. Singkat cerita, terus aku kerja di sebuah tokoh bangunan, dan di situ aku jadi kuli dulu ya, sebenarnya jadi kuli dulu dengan gaji per hari itu 30.000 rupiah guys, 30.000 rupiah setiap hari ya. Terus tidak sampai 1 tahun, karena kerja aku bagus, tidak mengecewakan, dan akhirnya aku diangkat menjadi kepala gudang di sana. Dan alhamdulillah gaji aku dari waktu itu sampai aku stop kerja di sana, gaji aku 4.500.000 rupiah semuanya ya, alhamdulillah. Tapi uang itu semuanya aku kumpulkan waktu itu, sehingga banyak, dan aku saat ini alhamdulillah membuka usaha kecil-kecilan gitu ya, seperti warung, konter itu di rumah ya, lumayan lah gitu untuk mencukupi sehari-hari. Tapi setidaknya lebih lah dari yang kemarin-kemarin. Aku bisa beli ini, aku bisa beli itu, aku bisa makan enak. Intinya aku tidak minta-minta sama orang lain. Dan alhamdulillah bersyukur banget sama Tuhan, sampai saat ini rezekiku terus mengalir. Oke, seperti itu. Dan pengen tahu juga cerita aku kenapa aku masuk tari India, saya juga tidak tahu. Waktu itu tahun 2000 berapa ya, 14 apa 15, saya juga nggak tahu. Yang pertama kali ngajak aku nari, harus aku akui, itu adalah JJ. Waktu itu sebenarnya saya tidak suka yang namanya tari India, karena diajak gitu ya, akhirnya saya suka juga ya. Dan sampai saat ini saya ada di grup dia waktu itu, terus keluar, pindah ke 3 Pitcher, terus keluar lagi, pindah ke Dipa Entertainment, terus bergabung dengan grupnya Kak Andi, Saparos Bollywood Dancer, dan juga pindah lagi ke grup Mr. Raja Dancer, dan sampai akhirnya saya berada di sini di grup Picu Hindi Bollywood Dancer. Tapi ya, aku keluar di setiap grup itu tidak ada istilahnya bebala, ribut, jahat, semuanya baik-baik saja. Dan sampai saat ini aku tidak katik yang namanya ribut dengan mereka-mereka semuanya. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Seperti itu guys. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak Justin, aku minta pendapat sama kakak. Aku ini kan secara badan lanang, begawe baik sebagai kuli di pasar 16, jingok lanang di pasar Berasona dideketin galo. Kalau ada yang belaga, cak mano lah kak caro ngilang keraso itu. Nak terjunian itu malu, mano badan merotot-otot kalau. Kalau nak terjunian juga cak mano caronyo. Tolong kak tutupi namo dan foto aku di Facebook itu. Ya Allah, nu. Cak ini baik ya, turuti apa kata hati kau ya. Kau nak jalur mano ceritanya tuh. Yo, kalau kau memang sudah terperangkap dan memang jiwa kau untuk masuk ke dunia itu, ya silakan, tidak ada larangan sama sekali. Kenapa harus malu ya?
eh, hati, turuti hati kamu ya. Dengan cara kamu seperti ini juga sebenarnya kamu sudah tidak malu gitu ya. Kamu bertanya kepada saya pendapat saya gitu ya. Kamu bisa saja nemui orang-orang yang memang sudah berpengalaman, yang memang sudah dandan-nian. Nah, kamu boleh hubungi mereka, tanya mereka, mungkin mereka siap lah membantu kamu gitu ya. Kalau nanya sama aku, ya aku tidak tahu karena aku tidak pernah melakukan hal yang cak itu gitu ya. Coba deh kamu inbox baik, kan banyak ya teman-teman yang saat ini sudah maaf istilahnya jadi transpuan, di transgender. Coba kamu tanya dia, mungkin lebih masuk dan lebih cepat kamu bisa masuk ke dunia itu. Tapi seandainya kamu tadi bertanya raso cuman cara ngilang ke raso itu, nah berarti kamu juga ada niat untuk tidak ingin terjerumus ke dunia itu ya. Menurut aku sih banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang normal gitu ya. Bukan berarti orang yang seperti itu tidak normal ya, tapi yang memang keluar dari zona itu gitu ya. Ya kamu harus ikuti alur mereka gitu ya. Ngobrol terus apa ya, pokoknya jangan masuk ke dunia itu gitu ya kalau kamu memang ingin menghilangkan rasa itu. Terus teman-teman yang di Facebook kamu itu yang memang sering-sering ngundang perhatian untuk kamu, sering inbox kamu atau apa, kamu tutup dulu deh akun-akun kamu gitu ya kalau kamu benar-benar untuk menghilangkan rasa itu ya. Terus juga teman-teman WhatsApp kamu juga terus hapusin ya, hapusin yang memang orang-orang yang seperti itu. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang memang benar-benar positif, yang jauh dari dunia itu jika ingin menghilangkan rasa itu gitu. Karena kenapa? Kalau kalian sudah masuk ke dunia itu, menurut aku itu adalah satu penyakit, tapi bukan suatu yang ingin dijauhi ya. Karena kenapa? Orang melakukan hal seperti itu secara sadar gitu ya. Itu pun juga karena cinta gitu ya, karena cinta, karena rasa sayang. Cuman bedanya saja gitu ya, penyimpangan yang ada dalam hati dia. Nah sekarang menurut aku hati kamu mau kemana ya, turuti hati kamu ya, jangan menuruti apa kata orang ya. Boleh mendengarkan kata-kata orang, tapi kembali lagi hati kamu yang bisa menjawab itu semua ya. Itu menurut aku sih. Oke, lanjut guys. Justin, senang samo banci apa samo betino, jawab jujur. Kalau untuk menjawab jujur ya namanya untuk berteman itu ya senang-senang aja, pain-pain aja. Nak dia banci, nak dia lanang, nak dia betino, nak dia tomboy, nak dia buci ya. Kalau ditanya senang, ya senang galau. Hal-hal yang seperti itu tidak perlu untuk dijauhi sayang, karena itu juga manusia, sama ciptaan Tuhan juga gitu ya. Kenapa? Kalau dibilang senang ya saya senang semua, tapi aku tahu tujuan kamu ini, pertanyaan kamu ini, aku tahu senang sama banci apa sama betino, itu maksud kamu tuh aku tahu ya. Tergantung pertanyaan yang tadi ya. Kodrat kita di mana dengan betino? Yo, harus itu adalah wajib ya. Tidak katik namanya di Indonesia ini jadinya sama banci atau sama lanang, diwajibkan sama perempuan. Itu juga dalam agama Islam dan agama-agama lainnya juga gitu. Kalau untuk di negara lain
itu adalah mungkin sudah termasuk tradisi mereka gitu. Jadi mereka boleh gitu. Tapi untuk Indonesia tidak boleh ya. Itu saja. Seandainya Indonesia boleh, fine-fine aja ya. Seperti itu. Gampang, simple. Aku galak lihat status kakak Cak kesepian itu. Mau ditemenin kak? Oh gitu ya. Boleh kalau kamu siap nemenin aku. Tapi sayangnya kamu cowok gitu ya. Gimana caranya gitu ya kalau mau nemenin aku? Bahaya sayang gitu ya. Nanti kita jadi terjadi yang namanya perang dunia ketiga gitu. Ntar ketahuan masyarakat luas, ntar viral. Bagaimana? Kamu mau dihukum? Kamu siap apa dihukum? Terus kamu mau digantung? Seperti itu ya. Nggak boleh sayang ya, nggak boleh gitu. Kecuali kalau kamu perempuan, perempuan juga nggak boleh kalau tidak ada ikatan ijab kabul ya, sama saja dengan zina sayang ya. Aduh, ada-ada aja kamu ya. Dek Justin, kira-kira dengan pencapaian saat ini, adek sudah bahagiakah apa belum? Kira-kira sudah sukseskah dan merasa cukupkah? Oh, gini sayangnya, uh, dibilang bahagia sih ya bahagia gitu, dibilang senang ya senang gitu ya. Tapi untuk sukses masih dalam pencapaian sayangnya, masih banyak hal-hal yang ingin saya kejar gitu ya. Dibilang apakah sudah cukup ya, ya namanya manusia itu tidak pernah merasa puas walaupun cukup. Lebih saja terkadang itu tidak pernah merasa puas jadi ya. Tapi kalau dibilang untuk Justin bahagiakah, ya mau tidak mau gitu ya, harus harus bahagia, harus mensyukuri gitu ya. Tetap bersyukur gitu ya apa yang dikasih oleh Tuhan gitu ya. Dikasih sehat, dikasih panjang umur, itu menurut aku sudah cukup sih gitu ya. Walaupun terkadang kita itu tidak pernah merasa puas gitu ya, tidak pernah merasa ya, terkadang iri juga ada sih gitu ya dengan orang-orang lain. Kok orang bisa seperti itu, kenapa kita enggak gitu ya. Tapi ya udahlah ya, menurut aku sesuai dengan apa yang kita punya saja gitu ya. Cukup ya, bisa cukup setidaknya. Kita tidak minta-minta sama orang lain, itu saja sih. Oke, Justin pengen ndak sih jadi transpuan cak? Lu cinta Luna ya, sorry canda Luna. Oke sorry canda lontong. hmm, Operasi itu mahal sayang. Kamu ada uang apa? Ayo sini bagi gue. Itu bisa 200 juta, bakal MM-an ya itu ya operasi itu. Operasi potong burung ya. Gila ya. Mobil aja nggak ada, rumah mewah nggak ada, terus mau operasi. Itu mungkin sesuatu hal yang gila aja ya. Hal-hal yang nekat gitu ya. Mungkin kalau ada uang lebih ya silakan, tidak ada yang salah. Itu adalah hak orang masing-masing ya, terserah gitu. Mau melakukan hal itu silakan. Kalau jika ada uang lebih kenapa tidak gitu ya. Tergantung balik-balik lagi dari hati kalian ya. Kalau kamu nanya saya ingin melakukan hal itu, kurasa tidak ya. Kenapa? Ya kita laki-laki banget gitu ya. Untuk apa melakukan hal-hal seperti itu? Sudah dikasih sempurna oleh Tuhan,
tidak ada kekurangan sama sekali, semuanya lengkap. Ya kenapa harus dirubah? Sayang gitu ya. Tapi jika kalian ingin merubah ya fine-fine aja, silakan gitu ya. Kita juga tidak membuli gitu ya, karena setiap orang itu berhak untuk hidup batuk, berhak untuk mendapatkan sebuah kenyamanan, itu menurut aku. Nah, tapi bagi aku no, walaupun aku mempunyai uang banyak, walaupun aku seandainya bisa melakukan hal itu, aku rasa tidak ya. Gila, pertanyaan lu gila banget ya, gila. Sekali lagi canda lontong. Oke, lanjut berikutnya. Kak Justin pernah nakal gak sih? Kenakalan Kak Justin yang fatal itu apa? Apa ya? Aku nggak pernah nakal. Oke, ada satu kisah yang mungkin itu lama banget, masih zaman-zaman SMA gitu ya. Tahu dengan yang namanya mabok-mabokan gitu ya. Ceritanya saya pernah mabok waktu itu di TPRI waktu itu sama teman-teman aku, dan di situ ya namanya remaja itu kan biasanya bercandanya itu terkadang kelewatan gitu ya. Contohnya aku ini masuk itu ya, aku ini seringnya istilah tuh ngatoi dio, ngatoi dio terus ditambah lagi minum es kacang ya waktu itu ya. Minum es kacang. Sehingga minum sehingga mabok lah gitu, yang memang mulut ini tidak berhenti gitu ya, makin diulur terus makin terpojok lah dia gitu ya. Nah di situ saya ikoconya waktu itu yang nggak sempat bisa balas gitu ya, kita sudah lemah gitu ya, dan mau balas juga nggak kena waktu itu. Tapi sih jujur itu memang salah aku ya. Besoknya aku minta maaf sama dia gitu. Begitupun jika dia nggak sengaja gitu ya menampar aku gitu ya. Ya kalau aku sih ya nggak apa-apa. Nah, kebetulan itu salah aku waktu itu. Ya mungkin kenakalan aku ya seperti itu gitu. Tapi kalau untuk narkoba, narkotika, insya Allah jauh dari hal-hal seperti itu ya. Ya mungkin ya kenakalan aku hanya sebatas itu saja gitu ya. Hobi nonton organ zaman dulu, saya itu hobi joget-joget waktu itu, tapi sekarang sudah bukuyo tidak lagi, ngurangi gitu. Tapi diajak uang sekali-sekali payo. Ya itulah sih, itulah intinya. Tamatan apos sekolah dan terus tahun berapa? Kalau sekolah cuman sampai SMA saja. Untuk tahun berapa saya tidak ingat, sudah lupa ya. Mungkin sudah tua sudah ya. Udah lumayan tua guys ya. Jadi lupa tamat tahun berapa saya itu. Oke, sesayang apa sih Kak Justin dengan uang tua? Banget sayangnya. Kasih orang tua itu sulit untuk kita balas gitu ya. Apapun yang kita kasih dengan uang tua kita itu tidak sebanding dengan apa yang mereka merawat kita dari kecil. Itu baik intinya kalau dibilang sesayang apa tidak bisa diutarakan gitu ya. Yang jelas sayang banget gitu ya. Itu saja sih. Orang tua segalanya bagiku ya, tanpa terkecuali.
Jadi buat kalian semuanya yang masih mempunyai orang tua, ya sayangilah mereka, bahagiakanlah mereka. Karena kenapa? Setiap doa-doa beliau untuk kalian, insya Allah diijabah. Setiap wong tua pasti menginginkan anaknya itu yang terbaik untuk kedepannya. Ya, aku percaya doa orang tua sampai saat ini membuat aku hal seperti ini. Kucing. Ya intinya segalanya bagiku, itu saja sih. Oke, pertanyaan berikutnya, ada gak sih uang yang berjasa dalam hidupmu dan orang yang paling penting juga? Oke, orang yang paling berjasa itu menurut aku ya kembali lagi ke orang tua kita gitu ya, keluarga gitu yang benar-benar untuk selalu ada untuk kita, yang benar-benar memperdulikan kita gitu. Ada juga satu teman aku juga, mungkin teman lama juga, Aan namanya. Dia orang yang sangat berjasa dan aku benar-benar berhutang budi sama dia. Ketika aku ada masalah, dia memberikan solusi dan solusi itu sangat tepat sehingga aku yang tadi down bangkit kembali gitu ya. Aku benar-benar terima kasih sama dia. Semoga dia melihat konten aku ini ya. Ya, orangnya memang humble, baik ya menurut aku. Tapi agak sedikit kalau kita ngomong apapun agak sedikit tersinggung uangnya. Tapi sudahlah ya, abaikan saja hal seperti itu. Oke, orang yang paling penting juga ya, tidak ada sih sebenarnya orang yang paling penting menurut aku. Semuanya penting ya. Orang yang dekat dengan aku adalah orang-orang yang terpenting buat aku. Itu saja sih. Oke, sebutkan 3 hal yang membuat Kak Justin marah dan kesal. Oke, yang pertama itu adalah tidak tepat waktu. Itu paling aku paling tidak senang kalau uang berjanji tapi tidak tepat waktu. Itu paling aku tidak senang, kesel, marah. Yang kedua itu setiap apa yang aku suruh itu harus mau, itu aku gitu ya. Sebenarnya sih egois sih, tapi yo cak itulah aku gitu ya. Setiap aku misalnya nyuruh wong kesini, jangan tidak, aku maunya wong tuh harus kesini, apa kata aku ya, kalau tidak ya aku marah gitu. Yo cak itulah sih. Yang ketiga mungkin keras kepala gitu ya. Kalau uji aku ayo gitu, tidak mungkin besok B, terkadang aku salah bayar, aku merasa bener. Nah, itulah. Sebenarnya sih bukan tiga apa namanya, bukan 3 hal yang membuat Kak Justin marah dan kesal, tapi 3 hal sesuatu yang buruk dari aku gitu ya. Oke, berikut ini coba jelaskan sifat Justin ini seperti apa sih. Sifat aku nih cak mano ya. Kalau aku jahat, yo jahat nian. Kalau aku baik, yo bisa bukti ke gitu ya. Yo cak itulah. Pokoknya aku nih tergantung dengan uang yang memperlakukan aku seperti apa gitu ya. Yo kalau uangnya baik dengan aku lebih baik lagi dengan uang itu. Tapi jika uang itu jahat sama aku, ya aku bisa lebih lagi seperti itu gitu ya. Tapi aku ini sebenarnya tipe uang yang tidak bisa melihat uang sedih gitu ya. Mudah kasihan gitu sama uang gitu. Terkadang hari ini marah, besoknya tidak lagi. Ya, itulah pokoknya kalau kalian pengen tahu sifat aku yang sebenarnya.
dan juga aku ini bukan wong yang pendendam gitu ya. Aku ini tipe wong yang benar-benar pemaaf, apapun itu, sebesar apapun kalau wong sudah minta maaf, selesai bagi aku. Ya, itu. Lanjut next, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran Justin Bieber? Yang dari Maman kayaknya tadi ya. Oke. Yang aku pikirkan saat ini adalah aku sehat terus, jangan sampai sakit, jadi aku bisa bekerja terus, aku bisa mencari uang terus, aku bisa membahagia ke uang terus. Itu yang ada dalam pikiran aku. Jadi aku tuh selalu istilahnya berpikir, ya Allah, sehatkan terus aku supaya aku bisa membahagiakan uang terdekat aku, ya, supaya aku bisa berbagi dengan uang-uang yang selalu baik dengan aku. Nah, mungkin itu sih, tidak muluk-muluk gitu ya. Itu yang sebenarnya yang aku pikirkan gitu ya. Istilah katanya tuh bukan berpikir juga sih, berdoa juga gitu ya. Selalu minta sehat supaya aku bisa membahagiakan uang yang ada di sekitar aku. Kalau uang bahagia, sudah pasti aku juga lebih bahagia lagi. Oke, ini aku ada pertanyaan yang terakhir ya, mungkin kebanyakan ya, banyak banget, tapi yang ini yang aku pilih gitu ya. Siapakah yang Kak Chan sayangi di antara penari bicu di bawah ini? 1. Reidita, 2. Tata Ishika, 3. Ratna Anjani. Nah, ini kayaknya aku ingat ini pertanyaan dari Dona Mukherjee ya tadi ya. Oke, yang aku sayangi ya, ini kayaknya penari spesial klasik galau ya yang disebut ini ya. Benar-benar penari klasik galau ya yang disebut ini. Sebenarnya tidak ada yang mananya yang aku sayangi, yang mana apa ya namanya jadi pilihan aku, tidak ada gitu ya. Mereka bertiga menurut aku semua adalah orang-orang yang memang betul aku pilih. Berarti itu adalah orang-orang yang terbaik menurut aku ya, untuk di grup aku sendiri gitu ya. Memang Tata Isika adalah penari paling lama gitu ya di Bicu Hindi ini. Terus disusul ada Ratna Anjani, baru Reidita Anupali. Dan aku sih tidak membeda-bedakan mereka gitu ya. Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek. Yang menurut aku sih mereka sudah melakukan yang terbaik gitu ya untuk grup. Ya, mereka bagus-bagus semua. Tapi memang di sini kalau dibilang yang disayangi, tidak ada semuanya aku sayangi ya. Aku tidak membeda-bedakan mereka. Mereka kalau salah aku marahin. Boleh tanya sama Doli. Dia sempat aku keluar tapi dia minta maaf, aku terima lagi. Rod juga sering aku marahi. Bahkan Ray juga sering aku marahin. Samo ya. Samo pokoknya. Istilahnya tidak kate aku yang namanya pilih kasih di antara mereka. Berarti kalau aku masih marah sama mereka, berarti aku sayang dengan mereka. Itu baik intinya. Kalau aku lagi tidak marah lagi, kalau aku lagi tidak peduli lagi sama mereka, berarti aku sudah muak, aku sudah benci sama mereka. Tapi selagi aku masih marah, aku masih ingat ke mereka, berarti aku itu sayang sama mereka. Itu baik. Ya, di sini aku jelaskan bahwa Tata Isika ini lebih senior dari mereka, bahkan Ray sendiri sih mengidolakan Doli gitu ya. Secara kualitas untuk menari memang Tata Isika lebih cak mano ya, lebih menguasai secara mimik muka gitu ya. Ya namanya lebih senior, lebih bagus gitu ya.
Tapi untuk Rei Jugo ini penari baru tapi luar biasa gitu ya, ketukannya pas gitu ya untuk Rei ini, walaupun ya mungkin gerakannya mungkin ya apa ya namanya biasa, tapi ketika dia menari itu jadi luar biasa. Itu Rei memang luar biasa ya. Aku juga terkejut ketika aku menunjuk dia untuk menjadi penari best dari untuk grup Picu. Kemarin kan dia sempat sebagai penari cowok di Picu, tapi menurut aku kayaknya kurang pas karena agak gimana ya, lembut gitu ya. Jadi aku putuskan untuk menjadi penari best dan tidak menyangka sungguh luar biasa sekali, mengejutkan, dan menurut aku sih the best gitu ya untuk seorang Rei Dita untuk menjadi penari klasik. Sangat bagus. Rod juga luar biasa bagus juga ya. Pokoknya di antara mereka bertiga tidak ada yang lebih menonjol, tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jahat, semuanya sama, semuanya aku sayangi mereka. Oke, itu saja sih. Semoga puas ya dengan jawaban-jawaban yang aku berikan kepada kalian semua ya, khususnya para pencinta Bollywood, yang bukan Bollywood juga. Tadi ada juga banyak juga pertanyaannya, mungkin pertanyaannya mungkin terlalu banyak ya tadi yang masuk, tapi aku pilih secara acak yang memang agak menarik juga pertanyaannya. Karena terlalu banyak tadi udah masuk 50 lebih pertanyaan ya, jadi aku ambil cuma 20 pertanyaan saja ya guys ya. Kalau aku ambil semua kebanyakan ya, nanti vlog lagi ya, mungkin nanti yang selanjutnya nanti akan aku rangkum lagi dan aku buat lagi pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Tadi sudah aku jawab semuanya. Jika ada yang salah dari jawaban-jawaban yang saya berikan atas pertanyaan-pertanyaan kalian semuanya, saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya pokoknya. Untuk kalian semuanya, sekali lagi aku mohon bantuannya, please di subscribe ya, di like, komen, dan juga share. Karena kenapa? Karena dikit lagi mau menuju 1000 subscriber ya. Aku mohon bantuannya buat kalian semuanya. Semoga aku tetap semangat untuk membuat konten-konten yang terbaik, dan juga menghadirkan bintang tamu terus gitu untuk menghibur kalian semuanya, khususnya untuk kota Palembang ya. Oke, baiklah, cukup sampai di sini. Saya Sistin Chandra mohon undur diri ke hadapan kalian semuanya. Sekali lagi mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.